cicil pembayaran yang menunggak. Dan tidak hanya itu juga, saat ini juga saya sudah bersama dengan narasumber hari ini yang sangat menarik ya tentunya. Ada Kepala BPJS Cabang Kabupaten Kelungkung ya, Bapak Ngurah Catur Wiguna. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Citra. Selamat pagi, pemirsa Srinadi FM. Iya. 99,7 FM. Mic-nya, mic Bapaknya. Apa kabar hari ini, Bapak? Astagfirullah, sehat selalu. Salam sehat juga untuk seluruh pemirsa Srinadi FM. Wah, kayaknya kita akan ngebahas nih Pak, salah satu versi pengupdatean terbaru nih dari BPJS Kesehatan. Nah, kebetulan nih kalau kemarin-kemarin kan ya Pak ya, pasti banyak banget nih yang viral di kalangan masyarakat Indonesia khususnya Pak, tentang para peserta dari pelayanan BPJS Kesehatan yang mungkin melupakan kewajibannya nih Pak. Nah, terus juga disambungkan dengan versi terbarunya si BPJS Kesehatan nih, yaitu adalah New Rehab 2.0. Ada kesinambungan nggak sih Pak dari penunggakan dan juga New Rehab ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Citra. Sebelum masuk ke sana, izinkan saya menyampaikan informasi sedikit ya terkait dengan cakupan kebetulan kita di Kabupaten Kelungkung. Secara cakupan artinya terdaftarnya itu sudah 100% lah. Hampir bisa dibilang seluruh penduduk ya, kecuali ada penambahan karena kita pakai basis datanya di semester 1 ya, masih semester 1 2024. Artinya secara cakupan kita sudah seluruh penduduk terdaftar. Namun demikian yang aktif, artinya yang iurannya dibayarkan itu baru 91%-nya. Oke. Jadi dari yang sudah terdaftar itu ada beberapa yang tidak aktif ya, dengan berbagai faktornya. Salah satu segmen yang tidak aktif adalah dari segmen pekerja bukan penerima upah, atau yang sering kita kenal istilahnya peserta yang bayar mandiri. Iya, benar-benar. Jadi untuk saat ini saya informasikan untuk di Kelungkung terdapat 5.581 peserta yang iurannya belum terbayarkan secara tuntas. Atau kalau kita rupiahkan itu berkisar di angka 5,1 miliar. Nah, jadi untuk itu kami dari manajemen dari BPJS Kesehatan mencoba memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bagaimana caranya kalau iurannya tidak terbayarkan nggak aktif. Iya, benar-benar. Nah, untuk mengaktifkan ini tentu masyarakat kita kan latar belakang ekonominya kan bervariasi. Nah, kalau ada yang terkendala dalam menyelesaikan tunggakannya itu, kami beri kesempatan untuk memanfaatkan inovasi rehab ini. Nah, rehab ini bukan rehab rumah gitu ya. Nah, jadi rehab ini adalah satu akronim ya. Meskipun yang di belakangnya agak dipaksakan dikit. Ya. Jadi rehab itu kepanjangannya adalah rencana pembayaran secara bertahap. Atau bahasa gampangnya rencana pembayaran secara mencicil. Berarti ini singkatan ya rehab ini ya. Nanti orang-orang malah salah kaprah rehab, nanti kita dapat rehab apa di rumah nih kan gitu ya, benar-benar. Mencicil lah. Berarti dari Rehab 2.0 Pak, sebenarnya apa sih ini New Rehab 2.0 gitu yang mendasari sampai BPJS bikin versi baru? Ya. Jadi sejarahnya sebenarnya ini bermula pada saat pandemi dulu ya. Jadi masyarakat banyak yang tidak mampu bayar iurannya, banyak menunggak. Waktu itu kan kondisi ekonomi kita memang benar-benar jatuh ya. Tempat kerja banyak yang tutup seperti itu. Artinya pada saat itu dibuat mekanisme mencicil ini, cuma masih ada keterbatasannya waktu itu ya. Yang pada waktu yang pertama dulu itu orang mencicil dihitung hanya dari besaran tunggakannya. Iya. Nah, sementara ada dia tagihan yang bulan berjalan. Nah, waktu itu belum dihitung. Ada kondisi waktu itu sudah selesai bayar cicilannya, tapi tetap belum aktif. Kenapa? Karena ada bulan berjalan yang belum terbayarkan. Oke. Itu poin pertama.
yang itu yang dikoreksi pada poin 2.0 saat ini. Ya, artinya sekarang udah dihitung sampai dengan iuran berjalan yang harus dia bayarkan itu dihitung. Oh, berarti sekalian ya Pak ya langsung. Pada saat selesai pembayaran cicilan sesuai dengan rencana itu udah langsung aktif. Tanpa harus mikirkan lagi yang bulan berjalan itu. Udah dihitung include. Itu yang poin pertama. Yang kedua, ya, yang 2.0 ini adalah memperhatikan bahwa pada saat ini kan sudah mulai banyak lapangan pekerjaan nih. Iya, benar. Nah, sebelumnya dia mungkin bekerja secara mandiri PBPU ya. Nah, ternyata pada saat PBPU dulu dia menunggak. Nah, sekarang yang bersangkutan ini kan sudah kerja. Iya. Nah, tapi dia masih ada tunggakannya. Nah, ini juga yang namanya tunggakan kan harus diselesaikan. Iya, benar. Nah, tapi dikasih kesempatan secara mencicil juga. Seperti itu. Meskipun sekarang dia kan sudah bekerja di perusahaan misalnya, atau menjadi PNS atau P3K, seperti itu. Nah, yang namanya kewajiban yang dulu itu tetap harus diselesaikan. Berarti nanti terlampir di potongan-potongan per bulannya ya Pak ya, ditambah atau seperti apa? Nanti ada mekanismenya. Oke, nanti kita bahas masalah mekanismenya Bapak. Nah, terkait dari latar belakang dari New Rehab 2.0 seperti apa Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini memberi kesempatan untuk masyarakat atau peserta JKN yang ada tunggakan. Tentu kalau ini dibayar secara sekaligus, mungkin akan ada hal-hal yang lain yang harus dikorbankan. Ya. Misalkan yang harusnya untuk beli beras dalam 1 bulan ini, karena untuk membayar sekaligus, akhirnya nggak beli beras, bukan itu yang kita inginkan. Jadi semuanya harus tetap jalan. Ya. Untuk kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi, tapi tunggakan juga tetap bisa terselesaikan. Nah, ini yang kita beri kesempatan melalui Rehab ini, dan besarannya pun bisa disepakati. Mau sampai berapa kali pembayaran cicilannya. Sesuaikan dengan kemampuan finansial dari yang bersangkutan. Tentu ada batasannya juga. Bukan berarti mencicil ya sampai bertahun-tahun yang iya, karena kita kan nggak tahu kita kapan sakitnya itu kan. Karena prinsipnya adalah kepesertaannya menjadi aktif. Semakin cepat dia selesai, semakin cepat aktif, ya perlindungan semakin cepat ada gininya. Semisal nih Pak, kalaupun dia memang kasarnya kan kita dia mencicil nih Pak, oke, dia fix mau mencicil, tapi dalam fase 1-2 kali pembayaran gitu kan. Nah, nantinya apakah itu sudah aktif kembali atau bagaimana tuh Pak? Ya tentu nanti untuk keaktifannya, karena nomenklatur peserta aktif itu adalah terdaftar dan membayarkan iurannya. Ya, artinya kalau dalam proses mencicil tentu harus selesai dulu cicilannya. Seperti itu ya. Jadi banyak kondisi-kondisi dalam fase mencicil ternyata dia jatuh sakit, ya harus dipenuhi dulu. Oh, berarti masih belum bisa aktif ya Pak ya? Makanya kita minta jangan nunggu sakit. Seperti itu. Benar. Ini kan fasilitas yang kita berikan ya, untuk membayarkan iurannya. Nah, terkait dari New Rehab 0.0, pastikan ada tujuannya juga, ada manfaatnya juga, terus juga sasarannya, apakah sasarannya sudah tepat dan tujuannya seperti apa sih Pak untuk simulasi dari 2.0 sendiri, New Rehab 2.0 gitu. Ya. Jadi yang tadi tujuannya yang paling penting adalah yang namanya jaminan ini adalah kepesertaannya aktif. Itu yang tujuan intinya. Ya. Tujuan aktif yang tadi, karena kita melihat secara kemampuan finansial kan berbeda-beda. Untuk yang ada sedikit terkendala finansialnya, kita kasih kesempatan untuk mencicil, sedangkan yang mampu kita harapkan langsung bayar, ngapain tunggu-tunggu lagi. Benar. Ya, jadi tujuannya adalah prinsipnya bagaimana kita membuat kepesertaannya menjadi aktif kembali, sehingga pada saat sakit butuh berobat sudah nggak mikir lagi. Itu yang intinya. Kalau untuk sasarannya sendiri Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk yang rehab ini kita menyasar untuk peserta yang memiliki tunggakan 4 sampai dengan 24 bulan. Dari 4 sampai 4 bulan. Untuk yang PBPU ya, hanya PBPU ya. Yang kedua adalah peserta PBPU yang saat ini sudah beralih segmen. Kan banyak tuh
yang sudah jadi P3K, Iya yang benar. jadi PNS, atau bahkan termasuk mungkin misalnya saat ini Sri Nadi juga informasinya tadi ada vilanya juga, bisa jadi Anda sudah bekerja di sana. Iya benar-benar. Nah, itu. Nah, yang bekerja di sana itu bisa jadi waktu dia dulu PBPU masih ada tunggakan. Nah, tunggakan itu mau nggak mau kan tetap harus diselesaikan. Iya. Tapi bisa secara bertahap. Oke, wah ternyata emang udah diberikan kemudahan nih ya. Jadi buat pendengar Sri Nadi, ya memang kita harus melaksanakan kewajibannya. Kita pengen mendapatkan pelayanan yang terbaik, tapi tolong juga untuk diingatkan tentang kewajibannya. Oke, Bapak kita cut dulu. Setelah iklan yang satu ini nanti akan kita bahas lagi seputar dari New Rehab 2.0 dari BPJS Kesehatan. Double 9.7 FM Bali masih bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Kelungkung ya, tentunya dengan versi terbarunya New Rehab 2.0. Bapak, kita masih lanjut lagi ya Pak tentang New Rehab ini Pak. Kalau tadi kita udah bahas masalah tujuannya, terus juga latar belakang dari New Rehab ini seperti apa. Terus tadi juga Bapak sudah menjelaskan tentang sasarannya dan juga manfaatnya. Kalau sekarang kita kulas lagi tentang histori dari New Rehab nih Pak, gimana nih historinya? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pada saat pandemi dulu ya, ini berdampak terhadap peserta yang mendaftar secara mandiri lah. Jadi waktu itu semakin melonjak ini yang menunggak iurannya dan jadi cukup mengkhawatirkan seperti itu, sehingga pada saat tahun 2021 mulai manajemen kami di kantor pusat berpikir bagaimana mengantisipasi ini, kan nggak mungkin orang nggak bisa bayar ya kita biarkan. Iya benar. Jadi waktu itu dibahas konsepnya nanti akan seperti apa, sehingga akhirnya di tahun 2022 pertama kali kami melaunching, kalau boleh dibilang 1.0 lah, tapi waktu itu kita nggak ada istilah 1.0, rehab gitu saja ya. Jadi sudah di launching sejak tahun 2022. Di tahun 2023 untuk mekanisme pendaftarannya ini, pada saat launching pertama kali itu kita pendaftarannya melalui aplikasi mobil JKN saja. Nah, di tahun 2023 ini pengembangan bisa melalui mekanisme sistem informasi klien peserta lah. Jadi artinya bisa datang langsung ke kantor cabang untuk mendaftar dalam program rehab ini. Nah, untuk di tahun 2024 inilah yang menjadi 2.0-nya adalah, kalau sebelumnya hanya untuk yang terdaftar sebagai peserta mandiri saja. Nah, 2.0-nya ini ada tambahan untuk peserta yang sebelumnya mandiri beralih ke segmen lainnya. Seperti itu. Entah itu ke PPU atau bahkan ke PN ataupun yang badan usaha. Oke, berarti seperti itu ya sejarahnya dari mulai konsep awalnya di tahun 2022, habis itu 2023 diulang lagi, tapi ternyata sampai saat ini ternyata masih ada ya Pak ya yang melupakan kewajibannya. Benar banget. Buat pendengar Sri Nadi nih, gimana nih, ada yang masih menunggak nggak? Kalau masih, mending diproses dulu ya Pak ya, demi untuk kesehatan kita juga. Pasalnya itu kan menyangkut dari kesehatan masyarakat juga kan. Kalau nggak adanya pelayanan kesehatan dari jaminan itu, ya kita bisa apa nanti kan? Pasti juga prosesnya lebih ribet lagi. Bener nggak sih Pak? Artinya dengan membayar iuran, setidaknya ada 3 hal yang kita penuhi. Apa aja tuh Pak? Ya, yang pertama tentu membayar iuran ini menjadi salah satu kewajiban. Artinya dengan membayar iuran kita menunaikan kewajiban kita. Yang kedua, dengan membayar iuran, meskipun kita tidak sakit, artinya kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Iya, benar. Ya, saat ini ya banyak hal lah ya, misalkan yang cuci darah, misalkan itu setiap minggu bisa jadi 2 kali. Sekali cuci darah itu hampir 1 juta. Nah, jadi kalau nggak ada yang gotong royong ini, dapat uangnya dari mana untuk bayar itu? Yang ketiga adalah untuk diri kita sendiri, karena kita nggak tahu kapan akan sakit. Ya, kalau kita pas sakit, terus iurannya belum kita bayarkan, double pusingnya nanti. Ya udah mikirin sakitnya, mikirin, aduh ini dananya dari mana nanti? Iya, benar. Mumpung kita masih sehat, ayo kita sama-sama upayakan untuk
bayarkan iurannya secara rutin. Wow, keren banget ya. Diingat lagi buat pendengar Srinadi yang mungkin nanti buat pendengar Srinadi yang pengen bertanya-tanya juga nih Pak, kita ingetin dulu ya buat pendengar Srinadi yang pengen tanya-tanya bisa langsung gabungan di WhatsApp kami di 0811 293 997 atau bisa nanti via on air di 0366 25146. Kita lanjutin lagi soal kalau tadi sudah dibahas tentang historinya, terus juga mungkin pendengar ini Pak bingung nih kemana nih saya harus melangkah nih ya kan buat mendaftar atau melakukan kewajibannya melunasi seperti apa itu bisa kemana aja nih Pak atau cara mendaftarnya seperti apa? Ya, untuk pendaftaran rehab ini bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN ya. Tentunya Bapak Ibu pemirsa harus sudah registrasi Mobile JKN dulu. Ya, harapannya semua peserta BPJS yang sudah terdaftar itu mendownload dan meregistrasi ke Mobile JKN. Ya, karena banyak manfaat yang diperoleh dengan kita menginstal aplikasi Mobile JKN. Yang pertama salah satunya adalah bisa ngecek status kepesertaan kita aktif apa enggak. Untuk yang PBPU atau yang mandiri bisa ngecek kita ada tunggakan apa enggak. Seperti itu. Nah, pada saat pelayanan kita juga bisa menggunakan Mobile JKN untuk antrian online. Iya benar. Nah, yang terakhir yang ini, kalau kita misalkan masih ada tunggakan, ya kita bisa merencanakan cicilannya seperti apa melalui Mobile JKN. Berarti dari cicilan ini bisa kita personal yang merencanakan ya Pak. Misalnya kita cuma mampunya 100.000 per bulan ya. Seperti itu berarti bisa ya Pak nanti ya. Nanti dihitung kan ada simulasinya juga nanti itu dilihat. Ini maksimalnya kalau yang apa namanya PBPU mandiri ya belum beralih segmen itu maksimalnya sampai dengan 1 tahun ya maksimalnya itu nanti akan kelihatan nanti tunggakannya berapa per bulannya menjadi berapa itu sudah ada simulasinya di aplikasi itu tinggal kita milih kalau misalnya 1 tahun ini kelamaan kita punya kemampuan lebih ya bisa 6 bulan atau minimal setengah dari bulan tunggakannya. Kalau soal dari PBU sendiri Pak sama yang PBU beralih segmen nih Pak, perbedaannya apa? Mungkin dari segi jangka waktu cicilannya atau syaratnya mungkin atau apa-apa perbedaannya nih Pak nantinya? Itu kalau yang peserta PBPU itu kita batasi untuk jangka waktu cicilannya itu maksimal sampai dengan 12 bulan. Ya. Sedangkan untuk yang alih segmen ini bisa maksimal sampai dengan 36 bulan. Kenapa dibuat beda seperti itu? Kan itu pertanyaan berikutnya. Ya kalau yang PBPU ini dia betul-betul tergantung dari pelunasan iuran ini. Kalau dia belum lunas, dia belum aktif kepesertaannya. Sehingga dia diharapkan bisa lebih cepat menyelesaikan tunggakannya. Kalau yang alih segmen, ya ini kan sebenarnya status kepesertaannya sudah aktif karena dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Tapi dia ada kewajiban tunggakan yang dulu. Nah, itu bisa diselesaikan, kami bisa ngasih waktu sampai dengan maksimal 36 bulan. Nah, artinya kalaupun cicilannya ini belum selesai yang alih segmen ini, mereka tetap sudah aktif kepesertaannya karena sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Apakah itu maksimal 1 tahun Pak untuk jangka pembayarannya atau 1 tahun untuk menagih yang tertunggak? Apa boleh nggak sih lebih dari 1 tahun? Mereka kan tergantung dari ekonominya mereka masing-masing kayak gitu. Ya, itulah artinya kita membuat ini kan prinsipnya adalah bagaimana memastikan pesertaan jadi aktif. Ya, kita patok itu sampai dengan 12 bulan, harapannya secepat mungkin aktif. Kalau berlama-lama itu nanti malah bingung sendiri, kita nggak tahu kapan sakit datang. Artinya semakin kita prepare di awal, semakin nyaman lah kita. Mungkin banyak juga nih Pak pendengar kalau kita lihat di luar sana ya kan, pasti bertanya-tanya, misalnya kalau kita memiliki riwayat story menunggak berapa ribu atau berapa juta gitu kan nggak bayar. Nah, apakah ada peringanan dari pihak BPJS, keringanan pembayaran dari pihak BPJS sendiri atau memang tetap dengan tarif segitu tapi dengan jangka waktu sampai 1 tahun itu gimana Pak? Ya, sebenarnya dalam regulasi sudah diatur bahwa untuk tunggakan yang dihitung itu adalah maksimal sampai dengan 24 bulan.
Ya. Artinya misalkan nunggaknya dari tahun 2021 lah dibilang seperti itu. Nah, sekarang sudah 2025 Iya, benar. menunggak. Iya. Nah, jadi yang dihitung itu hanya selama 2 tahun saja, 24 bulan saja. Oh, Nah, ini kan oke, 48 bulan ini. Iya, iya, Ya, benar-benar. tadi hitungannya. Tapi yang kita hitung sesuai dengan regulasi yang ada itu hanya boleh dihitung maksimal sampai dengan 24 bulan. Nah, itu udah keringanannya luar biasa. Udah ringan banget sih itu namanya Iya. ya, Pak ya. Tambah lagi dikasih dengan cara Mencicil. Wah, benar-benar benar. Udah mantep banget. Saya pikirnya dia menunggak nih selama 5 tahun ya kita bilang ya kan. Terus selama 5 tahun ini kita habisin nih buat bayar gitu kan. Karena mungkin pasti ya kan di luar sana ya Pak, kita nggak mau muluk-muluk juga. Pasti ada yang berpikir, duh kita udah nunggak nih beberapa tahun, nggak dikasih keringanan apa, nggak dikasih ini. Pasti mereka seperti itu Pak gitu. Berarti ada ya Pak ya. Jadi itu sangat luar biasa sekali dari pemerintah, itu hanya dihitung maksimal sampai dengan 2 bulannya. 2 tahun. 2 tahun aja ya. Oke. Berarti buat pendengar Senadi emang udahlah nggak usah ragu-ragu, kita kelarin dulu ya kewajiban kita untuk membayar tunggakan. Semisalnya memang Anda memiliki tunggakan seperti itu. Apalagi sekarang udah dikasih keringanan, yaitu yang misalnya jangka waktu menunggaknya ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun, yang dibayarkan hanya 2 tahun saja. Berarti nanti setelah misalnya nih Pak, ini sudah clear nih yang 2 tahun, apa yang 2 tahun berikutnya ini akan dihitung atau bagaimana atau hangus? Enggak, hanya 2 tahun itu saja. Hanya 2 tahun itu saja. Selanjutnya adalah tagihan rutin. Tagihan rutin setiap bulannya ya Pak ya. Wow, makin seru lagi nih pendengar pembicaraan kita tentang BPJS New Rehab 2.0. Bapak kita cut dulu, nanti kita obrolin lagi nih Pak, karena ada yang bertanya nih Pak kebetulan. Tapi setelah satu iklan yang satu ini. Dan sekarang Bapak waktunya kita bahas soal yang bertanya-tanya nih Pak. Ada yang bertanya di via WhatsApp kami di 08112939997 tentang tunggakan nih Pak. Ternyata ini ada yang bertanya dari siapa ini? Dari Putra ya, di seputaran Kelungkung yang bertanya, katanya jika ada tunggakan lama dari tahun 2016, apakah yang harus dilakukan? Terus tentang BPJS-nya, apakah memberikan pemutihan? Kalaupun memang ada, tolong diberikan informasinya. Gimana nih Pak? Baik, terima kasih Pak Putra di Kelungkung. Jadi untuk tunggakan ini, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa itu yang dihitung maksimalnya hanya sampai dengan 24 bulan. Jadi, kalaupun ada tunggakannya lebih dari 24 bulan, seperti itu, kalaupun bahkan sejak baru berdirinya BPJS, ini kan 2014 ya, bisa jadi pertama waktu itu mendaftar, habis itu entah lupa atau kondisi apa gitu, nggak bayar iuran, maka yang dihitung hanya maksimal sampai dengan 2 tahunnya saja. Kalau 14 ke sekarang kan 11 tahun deh. Iya benar. Nah, jadi kalau istilah pemutihan mungkin enggak lah ya. Tapi kewajibannya itu hanya maksimal sampai dengan 2 tahun yang dihitung. Selebihnya itu ya nggak usah dipikirkan. Tapi jangan juga nunggu harus sampai 10 tahun enggaknya. Jangan sampai astaga. Kan kadang masyarakat suka gitu nih Pak. Masyarakat ataupun netizen di luar sana kayak masih bisa nih cuma dihitungnya 2 tahun, kita tunggu ya sampai 10 tahun. Kadang ada yang kayak gitu nih Pak. Nah, kalau ada misalkan masalahnya nih nunggak karena suka lupa bayar iurannya, ada fasilitasnya. Itu bisa auto debit. Silakan manfaatkan auto debit. Bisa Bank Mandiri, BRI, seperti itu ya. Jadi nggak usah ribet lagi mau ke channel pembayaran. Pokoknya udah setiap bulan otomatis dah seperti itu. Jadi nggak lupa-lupa lagi. Iya, benar banget. Berarti buat Bapak Putra ya di seputaran Kelungkung tidak ada yang namanya pemutihan. Jadi yang terhitung itu adalah dalam jangka waktu 2 tahun. Misalnya dari tahun 2016 berarti sampai 2018 saja ya Pak yang dihitung. Oke. Terus yang kedua juga ada siapa ya? Ini ada Intan di seputaran Nusa Penida nih Pak. Dia bertanya juga mengenai dari data peserta yang menunggak, khususnya di Kabupaten Kelungkung. Berapa sih Pak jumlah yang menunggak dan berapa saja akhirnya yang memanfaatkan program rehab ini? Iya, baik.
untuk yang menunggak di Kabupaten Kelungkung tadi kami sampaikan sebanyak 5.581 peserta ya, dengan berbagai kondisinya ya. Tadi entah lupa, entah belum ada dana, itu berbagai kondisi lah, kita nggak bisa lihat semuanya. Dengan besaran iuran yang harusnya terbayarkan itu sebesar 5.368.979.130 rupiah. Cukup banyak. Banyak banget sih itu namanya. Bukan Ya, banyak lagi. kabar baiknya ya. Jadi masyarakat sudah mulai ada yang memanfaatkan rehab ini. Jadi sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2025 itu yang sudah memanfaatkan rehab ini ada 825 jiwa. Dari 5.000. Dari 5.000. Baru 800 ya, Pak Iya. ya. Untuk itulah saya hadir di sini. Oh, berarti kesadarannya saya rasa baru 5% nih, Pak. Pelan-pelan pasti nanti bisa. Oke. Jadi sudah ada ya. Tadi saya sempat sampaikan yang alih segmen itu ya. Iya, benar. Jadi yang alih segmen sendiri itu di Kabupaten Kelungkung ada sebanyak 3.000 ini ya. Iya. 3.010 ya, artinya yang sebelumnya dia mandiri sekarang sudah bekerja itu yang masih ada tunggakannya itu sebanyak 3.010. 3.010 ya, artinya sekarang dia sudah bekerja ya, yang 3.010 ini boleh nyicil sampai 36 bulan. Nah, berarti sistemnya dia tuh boleh kan ya, Pak, misalnya dari perusahaannya dia nih yang nantinya mengcover segala macam itu berarti boleh ya, Pak ya? Sebenarnya pada saat dia sudah menjadi pekerja penerima upah, entah itu PNS ataupun dari badan usaha, sebenarnya mereka sudah di-cover oleh pemberi kerjanya. Namun demikian, ada bawaan nih masa lalu, menunggak waktu menjadi PBPU dulu. Nah, ini yang harus diselesaikan juga. Seperti itu, ini harus diselesaikan dan itu dikasih kesempatan sampai dengan maksimal 36 bulan. Ya, kalau kita lihat secara per bulannya kecil lah itu ya. Apalagi maksimal hanya 2 tahun saja. Terus Bapak ada yang bertanya lagi nih, Pak, ada Kak Sekar ya di seputaran Jembrana sana, yang dia mau bertanya nih, misal dia sudah menunggak di 2018, perhitungan tunggakannya ini itu dihitungnya dari tahun berapa, dan nominal iurannya itu yang dipakai berdasarkan iuran tahun 2017 atau tarif iuran yang baru nih, Pak? Karena kan memang kita lihat dari kamu pas tarik ulur ke belakang ya, pasti kan iuran ini bertambah ya, Pak ya. Ada kayak dari dulu sebelumnya jadi dari 50.000 ya. 50.000 naik lagi. Nah, apakah dipakainya iuran pada saat di tahun itu atau di tahun sekarang? Gitu. Baik, terima kasih Pak Sekar nge. Ibu Sekar. Ibu Sekar. Okay, Ibu Sekar, salam sehat Ibu dari jauh-jauh dari Jembrana ya. Benar banget. Luar biasa sekali. Jadi untuk Ibu yang tadi menunggak dari 2017 ya. 2017, maka dihitungnya adalah selama 2 tahun. Jadi dasar perhitungannya itu adalah tunggakan pada tahun 2017 sampai 2019 seperti itu. Jadi tarif yang dulu dipakainya. Oh, berarti tarif yang dulu ya, Pak ya? Ya. Tidak tarif yang sekarang dipergunakan. Tidak. Jadi silakan Bu Sekar untuk segera segera melakukan diselesaikan tunggakannya sehingga tadi Ibu sudah dengan sekali bayar dengan sekali menyelesaikan tunggakan ini 3 hal yang sudah Bu Sekar lakukan ya. Yang pertama menunaikan kewajiban, yang kedua ikut bergotong royong untuk membantu yang sakit, yang ketiga memberikan kenyamanan untuk Ibu, artinya pada saat nanti sakit tidak perlu lagi mikir tunggakan. Iya, benar banget. Jadi buat pendengar Srinadi yang mungkin masih bertanya-tanya ya tentang nominalnya itu tarifnya masih pakai iuran yang baru atau yang lama sesuai dengan tahun dia menunggak ya, Pak ya. Misalnya tahun 2016 ya kita menggunakan di iuran di tahun 2016. Kalaupun
dari tahun 2023 mungkin menggunakan yang sekarang Iya. ya Pak ya, bener nggak sih? Terus Ditarik yang 2 tahun ke depannya. Iya, benar banget. Tarik 2 tahun ke depannya. Terus terakhir Bapak sama Ibu Rara nih di seputaran Kelungkung juga, dia bertanya, jika ada peserta yang masih menunggak, tapi mereka tidak mau membayar, lebih memilih untuk beralih ke jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya, apakah proses penunggakan atau pembayaran cicilan ini masih dilakukan atau memiliki kebijakan tertentu, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Rara. Mm-mm. Jadi untuk iuran ini, yang pertama konsep jaminan kesehatan ini adalah kepesertaan yang wajib dari negara. Mm-mm. Ya, artinya selama kita masih Mm-mm. masih ada seperti itu, maka kepesertaannya lanjut terus seperti itu. Jadi yang tunggakan yang ada tadi bisa diselesaikan, ya. Tadi sudah saya sampaikan maksimal hanya dihitung 2 tahun, kalaupun masih ada tunggakan itu bisa dilakukan secara mencicil. Ya, jadi tidak ada istilahnya kalau tadi saya tangkap mungkin maksudnya keluar seperti itu ya. Iya, benar. Jadi ini adalah kepesertaannya bersifat wajib. Bersifat wajib, jadi seumur hidup kita kalau sudah terdaftar itu wajib harus menjadi, entah itu siapa penanggungnya, Iya, seperti benar. itu. Entah itu menanggung sendiri, entah itu ditanggung oleh pemberi kerja, atau bahkan kalau memang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah. Oke. Berarti memang harus ya Pak Iya. ya, sangat amat harus, meskipun nanti mau keluar lah atau lain sebagainya, kewajiban harus tetap diselesaikan. Wow, oke. Dan lanjut Pak, lagi satu lagi dari Kadek Santosa juga, dari seputaran Kelungkung. Terima kasih BPJS Kesehatan atas program JKN-nya. Saya sudah merasa sangat terbantu ya, seperti perlu pengobatan. Saya juga dulunya nunggak dan sekarang sudah bekerja dan ditanggung oleh tempat kerja. Tapi dulu tidak melunasi tunggakan. Nah, sekarang sudah ada Rehab 2.0. Apakah saya wajib melunasi tunggakan juga padahal kartu saya aktif, atau apakah ada sanksi katanya Pak? Seperti itu. Gimana nih Pak? Apakah ada denda atau penalti atau apa gitu? Baik, terima kasih Pak. Siapa Pak Kadek Santosa Benar Pak. di Kelungkung. Tadi terima kasih sudah memanfaatkan, tapi saya harapkan tetap sehat selalu, Pak. Bukan karena kami nggak mau keluar biaya, enggak, tapi saya lebih senang sehat. Orang pasti perlu sehat ya Pak ya. Ya, tapi terima kasih sudah memanfaatkan layanan yang sudah kami sediakan. Artinya kalau saat sekarang Pak Kadek sudah masuk ke segmen pekerja penerima upah, dan tentu pemberi kerjanya sudah mendaftarkan dan status kepesertaannya jadi aktif. Tadi saya sampaikan bahwa ada bawaan yang sebelumnya. Bawaan sebelumnya bahwa masih ada tunggakan yang harus diselesaikan. Nah, namanya hutang ini kan harus selesai ya. Cuma benar-benar melalui Rehab 2.0 ini dikasih keringanan yang luar biasa. Ya. Artinya tunggakan yang kemarin berapa itu bisa maksimal dicicil sampai dengan 36 kali, 36 bulan. Seperti itu. Artinya hitung-hitungannya pasti akan sangat ringan lah, seperti itu ya. Jadi yang namanya tunggakan tentu harus kita tunaikan, seperti itu. Karena ini adalah sekali lagi gotong royong, ini kan kita bersama-sama. Oke, apakah yang tadi Bu ada sanksinya atau bagaimana kalau misalnya nggak bayar? Sampai dengan saat ini, ya, kalau sanksi sebenarnya di regulasi ada, berupa layanan publik seperti itu ya. Tapi khusus untuk saat ini mungkin belum sampai ke sana, tapi kami masih menyentuh lah dulu ya. Menyentuh dulu bagaimana kita tumbuhkan kesadaran bahwa ini adalah gotong royong. Ya, kita lihatlah. Ya, bisa jadi mungkin bukan kita yang sakit, tapi bisa jadi saudara kita atau tenaga kita, seperti iya. Jadi kalau sampai mereka tidak bisa terlayani karena nggak cukup anggaran untuk pembiayaan kesehatan, kan kita menjadi salah satu bagian dari yang menyebabkan itu kan, seperti itu ya. Jadi harapannya kita bersama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan
kewajiban kita dalam membayarkan iuran. Terima kasih Pak Kade Sentosa. Oke, itu dia tadi Bapak Kade jawaban dari Bapak Kepala BPJS ya. Dan lanjut lagi nih Pak, ternyata seru juga ya Pak ya, banyak bagus, banget yang bertanya. Ini saya curiga pasti ada di beberapa nih yang menunggak kayaknya nih. Jadi setelah ini mudah-mudahan ada kesadaran ya Pak ya. Yang kita perlukan adalah kesadaran dari para pendengar nih. Mana tahu ada yang menunggak ya, tolonglah kewajibannya ya kan. Bener. Apalagi BPJS ini kan adalah jaminan kesehatan yang gotong royong. Menolong semua masyarakat Indonesia, benar nggak sih? Lanjut lagi, ada Dian di seputaran Sangkan Gunung yang katanya bertanya, saya dulu mandiri, tapi beralih ke pemerintah karena tidak mampu membayar mandiri. Dengan kesadaran saya sendiri nih Pak, nah bagaimana saya bisa mengetahui saya punya tunggakan atau tidak? Dan apakah dari BPJS sendiri memberikan pemberitahuan ataupun kita yang mengecek secara mandiri? Seperti itu. Dengan Bu siapa tadi? Ibu Dian di sebelah Sangkan Gunung. Sangkan Gunung daerah mana ya? Karangasem, Pak. Oh, Karangasem. Luar biasa. Ujung barat, ujung timur. Iya, Bu Dian. Jadi untuk kita bisa mengetahui kita ada tunggakan apa enggak. Nah, ini kita downloadlah aplikasi Mobile JKN, install, download. Di sana nanti kita bisa mengecek. Kita ada tunggakan apa enggak. Kita aktif apa enggak kepesertaannya, semuanya bisa dilihat di sana tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan. Ya. Jadi silakan download aplikasi Mobile JKN ataupun untuk informasi-informasi lainnya bisa ke call centernya BPJS Kesehatan. Oke. Nah, kalau nggak salah 0811 Pandawa itu 0811 8165 165. Jadi bisa dicek secara mandiri lewat ini ya Pandawa ya. Pandawa atau Mobile JKN bisa dicek. Wow, jadi buat Ibu Dian di sebelah Sangkan Gunung sudah diberikan jawabannya juga, bisa dicek meskipun dari mandiri langsung berpindah ke pemerintah ya. Karena kan juga pemerintah juga sekarang udah punya program ya Pak ya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Lanjut Pak, yang terakhir di segmen ini tentang cara pendaftaran rehab seperti apa, kita diwajibkan kemana, dan terus prosesnya nanti seperti apa. Ya, baik. Tadi saya sampaikan kan ada 2 mekanisme ya. Yes, benar banget. Satu bisa lewat aplikasi Mobile JKN, yang kedua bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Ya, artinya kalau pas lagi jalan-jalan nih, mau beli kamen ke Peken gitu ya kan. Pasar Kelungkung. Ke Peken ya, Peken Pasar Kelungkung. Jadi bisa singgah karena kantor kita dekat kan dengan kantor dengan Pasar Kelungkung. Nah, jadi kalau datang ke kantor itu tinggal temuin petugas frontliner kami, nanti akan diarahkan nanti di sana. Nah, kalau untuk aplikasi Mobile JKN tentu syaratnya pertama harus sudah registrasi aplikasi Mobile JKN. Ya. Nah, nanti di sana di menu-menunya ada pilihan nanti itu ya pembayaran bertahap ya pada menu home seperti itu ya. Nanti lanjut klik seperti itu muncul nanti tunggakannya kita ada berapa di sana seperti itu ya. Nanti berarti memang langsung sudah langsung dihitung di sana by system sudah seperti itu ya. Jadi nggak perlu bawa kalkulator lagi gitu. Iya, kadang kan orang kayak gitu Pak, jeli banget nih Pak. Iya. Soalnya kan takut kan nih saya nih nunggaknya cuma 2 tahun kenapa dihitung 3 tahun gitu. Iya. Jadi sudah by system nih Ki, sudah dibantu dihitungkan. Nah, nanti akan ada persetujuan untuk proses program rehab. Nah, sebelum menentukan nanti mau berapa kali tahapan yang akan kita bayarkan, itu ada simulasinya. Nah, ini tujuannya untuk kita bisa mengukur kemampuan kita berapa sih sebenarnya setiap bulannya itu. Nah, masuk ke simulasi ini dulu, seperti itu ya. Kalau misalkan kita simulasikan tadi 12 bulan lah kita anggap. Oh, ternyata cuma sekian rupiah. Kayaknya saya masih bisa lebih ini. Nah, coba lagi yang lainnya, coba 9 bulan seperti itu. Oh, segini saya masih cukup lah. Nanti saya akan pilih yang segini. Nah, selesai simulasi baru nanti masuk ke pemilihan gininya. Pembayarannya mau berapa kali. Semudah itu. Ya di aplikasi Mobile JKN.
dan Seperti itu. pembayarannya bisa dilakukan secara auto debit. Benar. Untuk yang ini auto debit bisa, ataupun misalkan jangkauannya agak jauh misalkan ke bank. Kalau sekarang kan retail itu sudah banyak yang masuk ke daerah-daerah itu ya. Iya. Entah itu Indomaret atau Alfamart atau bahkan pakai GoPay juga bisa ya. GoPay ya. Iya. Oke. Pay later berarti ya. Yang GoPay-nya langsung ya. Pay later belum, pay laternya. Jadi ya bisa diatur lah kapan check out-nya ya. Prioritaskan dulu ini untuk bayar tunggakannya seperti itu. Iya, berarti memang sudah ada banyak cara untuk membayar ya, dan sudah dipermudah untuk melakukan pembayaran. Sangat terbantu oleh teknologi sekarang. Oke, terima kasih buat Bapak Gusti Ngurah Catur yang sudah memberikan informasi tentang New Rehab 2.0 hari ini, Bapak. Semoga jadi jadi bayangan buat pendengar kan, karena kita memang harus melunasi kewajiban kita. Terakhir nih Pak, untuk masyarakat, apakah ada pesan-pesannya nih buat masyarakat, closing statement lah buat Bapak nih. Baik, terima kasih Mbak Citra dan seluruh pemirsa Radio Srinadi FM. Jadi kami dari BPJS Kesehatan, yang pertama pasti kami sampaikan salam sehat lah ya. Itu nggak ada nilai yang lebih daripada sehat seperti itu. Harus sehat semuanya ya. Yang kedua, untuk peserta yang sudah khususnya yang PBPU, kami mengajak ayo kita untuk secara rutin membayarkan iuran ya pada bulan berjalan, itu paling lambatnya tanggal 10. Ya, jadi misalkan tanggal 1 kita dapat, ya sisihkanlah untuk membayarkan iurannya. Karena dari iuran yang kita bayarkan itu kita juga membantu masyarakat kita yang lainnya yang saat ini sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, pelayanan pengobatan ya. Jadi saya sampaikan contohnya cuci darah itu 1 minggu 2 kali, sekali cuci darah minimal 1 juta ya. Artinya satu orang yang sakit itu harus ada sekian banyak yang membayar iuran. Kalau nggak seperti itu tentu sulit untuk kita bisa bergotong royong. Nah tadi dengan gotong royong semua tertolong. Thank you buat waktunya Bapak, dan semoga buat pendengar Srinadi ataupun masyarakat di luar sana ya, tetap harus melunasi kewajibannya dulu ya. Dan seperti yang tadi Bapak Catur bilang, dengan gotong royong semua tertolong. Terima kasih pendengar Srinadi FM Bali, dan tidak terasa ternyata bersama kita di Bincang Berada hari ini harus diakhiri. Terima kasih untuk atensi